2011 ini akan mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Api Kembang Jepang. Kami akan mengajak Anda untuk menilik kisah kependudukan Jepang di Indonesia hingga proses menuju kemerdekaan Republik Indonesia melalui drama ini. Diawali pada tahun 1941, ketegangan antara Amerika Serikat dan Jepang mencapai puncaknya karena ambisi ekspansionis Jepang di Asia Pasifik. Amerika Serikat khawatir akan perluasan Jepang, menerapkan larangan-larangan tegas untuk membatasi kemampuan Jepang. Awalnya ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan sumber daya alam untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang, ditambah pula tekanan dari pihak Amerika dengan larangan ke Jepang. Pada tahun 1941, Admiral Isoroku Yamamoto mengembangkan strategi perang untuk memerangi Amerika, Inggris, dan Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang armada Pasifik Amerika di Pearl Harbor. Suasana ruangan berlangsung dengan tegang di sebuah gedung pemerintahan di Jepang pada tahun 1941-an. Di meja bulatan besar, para pejabat Jepang sedang duduk dalam diskusi yang serius. Kita harus segera menyelesaikan masalah pasokan minyak kita. Situasi semakin mendesak. Kami sepakat, Pulau Kalimantan di Hindia Belanda memiliki cadangan minyak yang melimpah. Kita harus mencoba untuk bernegosiasi dengan mereka. Namun, apakah Hindia Belanda akan bersedia untuk menjual minyaknya kepada kita? Mereka mungkin memiliki kesepakatan dengan negara lain. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Mari kita kirim delegasi untuk bernegosiasi. Kita harus mencoba segala cara. Para pejabat Jepang mengangguk setuju, dan dengan itu, sebuah delegasi dipersiapkan dan dikirimkan ke Hindia Belanda untuk memulai perundingan. Semoga negosiasi ini berhasil. Kita membutuhkan minyak tersebut untuk kepentingan negara. Namun, harapan mereka harus segera dihadapi dengan kenyataan pahit. Setelah beberapa waktu, hasil dari negosiasi dengan Hindia Belanda tiba. Ketegangan geopolitik, Jepang memasuki rumah asisten Shadafi Stoltenberg untuk melakukan negosiasi dengan Hindia Belanda, berharap untuk mendapatkan akses minyak di Pulau Kalimantan. Kami berharap bisa mengadakan kesepakatan yang saling menguntungkan mengenai sumber daya alam di pulau ini. Hindia Belanda memiliki kebijakan yang jelas terkait sumber daya alam kami. Kami tidak berminat membuka akses minyak untuk negara asing. Jepang berkomitmen untuk menjaga stabilitas di kawasan ini. Kerjasama dapat membawa kemajuan bagi semua pihak. Tapi kami sudah memiliki kemitraan yang kokoh dengan beberapa negara, dan kebijakan kami tidak berubah. Ketidaksetujuan menggelayuti ruang negosiasi, meninggalkan ketegangan yang belum terselesaikan. Apakah ada jalan tengah? Atau apakah ini hanya awal dari konflik yang lebih dalam di bawah garis Kalimantan? Apa hasilnya? Mereka menolak tawaran kita. Tidak ada kesepakatan yang dicapai. Kekecewaan terasa begitu kuat di antara para pejabat Jepang karena mereka menyadari bahwa langkah ini merupakan pukulan besar bagi upaya mereka dalam mencari sumber minyak yang stabil. Kita harus mencari cara lain. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Di tengah ketegangan dan ketidakpastian, para pejabat Jepang mulai merencanakan langkah selanjutnya dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan akan pasokan minyak yang sangat vital bagi negara mereka. Di tengah gemuruh sejarah yang bergelombang, datanglah peristiwa yang mengubah takdir dan menggetarkan jiwa bangsa. Dalam bayang-bayang kegelapan yang mengikuti Hindia Belanda, kedatangan Jepang membawa angin perubahan yang tak terduga. Di bawah cahaya rembulan yang menyaksikan segala kejadian, manusia terpaku dalam ketegangan dan ketakutan akan masa depan yang tak pasti. Dalam panggung teater sejarah ini, dramatisasi dari pertemuan antara kedua budaya yang bertabrakan akan terlihat, memperlihatkan konflik, pengorbanan, dan keputusan-keputusan yang memilukan. Saksikanlah, karena di balik tirai tragedi ini, kisah yang menggetarkan jiwa akan terungkap dalam sorotan lampu panggung sejarah. Sebelum kedatangan Jepang ke Indonesia, radio Jepang sering menyiarkan radio dalam bahasa Indonesia.
Setiap malam, Jepang akan menyiarkan berita dalam bahasa Indonesia dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Selamat malam untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mendengarkan siaran kali ini. Berita pertama adalah Jepang berjanji akan membantu semua rakyat Indonesia. Alangkah baiknya jika rakyat Indonesia memberontak dan melawan Belanda sebelum Jepang mendarat, agar semakin mempermudah Jepang dalam mengusir Belanda nantinya. Ingat, Jepang datang bukan untuk menjajah rakyat Indonesia, melainkan memerdekakan bangsa Indonesia. Sekarang, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya agar semangat pendengar semua semakin berkobar. Selamat mendengarkan. Semoga saja semua itu bukan hanya janji-janji belaka. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Aceh. Tujuan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mencari bahan industri perang dan milik bumi, karena Jepang sedang melakukan perang Pasifik melawan Amerika. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia di Indonesia juga dimanfaatkan oleh Jepang untuk keperluan perang. Rakyat Nusantara, kami dari Jepang sangat membutuhkan beberapa bahan yang ada di sini. Kami berjanji akan membebaskan kalian dari Belanda dan membuat hidup kalian semakin sejahtera. Apakah yang kau bicarakan itu bukan hanya demi semata, kau akan mengobatinya? Kami di sini tidak untuk menjajah kalian. Kami hanya membutuhkan beberapa bahan untuk perang. Baiklah, kami izinkan kalian untuk menginjak pada Nusantara kami. Tapi, awas saja jika kalian sampai memomongi kami seperti orang-orang dari negeri barat. Sementara itu di lapangan dekat dengan pemukiman warga, banyak rakyat yang sudah mendengar kedatangan Jepang yang terus membicarakan orang dari Asia Timur tersebut. Banyak rakyat yang menanti janji dari Jepang, namun beberapa dari rakyat takut jika mereka dibohongi lagi oleh orang-orang asing yang singgah di Indonesia. Sudah tahu belum tentang kedatangan Jepang? Iya, saya juga sudah tahu. Kak, dengar deh. Halo masyarakat Indonesia, Jepang telah tiba di Indonesia. Tidak lama lagi, mereka akan membantu kalian semua agar terbebas dari penjajahan Belanda. Semoga Jepang memang memiliki niat baik bagi negeri ini. Halah, apa kalian lupa? Belanda juga datang baik-baik, tetapi nyatanya dusta. Kita sebagai rakyat biasa tidak tahu apa-apa. Semua apa kata orang putih itu bohong. Lalu, kapan kita bisa berdiri sendiri? Suatu saat nanti. Halah, jangan mimpi, itu mah nggak masuk akal. Untuk membuat rakyat Indonesia semakin percaya pada Jepang, mereka menyerang Belanda dan merebut pangkalan udara Kalijati untuk melakukan penjajahan Kalijati. Pada tanggal 5 Maret 1942, tentara Jepang menyerang daerah Bandung dari arah utara. Hingga akhirnya pada 7 Maret 1942, Lembang berhasil dikuasai. Pihak Belanda meminta penyerahan total, tetapi Jenderal Mahmura menuntut penyerahan total dari semua pasukan serikat di Indonesia. Ada urusan apa kamu datang kemari? Maksud kedatangan saya ke sini ialah meminta penyerahan lokal dari Jepang untuk pihak Belanda. Baiklah. Akan tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Pihak Belanda harus menyerahkan total dari semua pasukan serikat di Jawa.
Tidak, saya tidak setuju dengan syarat itu. Semua terserah kamu. Jika pihak Belanda tidak mau memenuhi persyaratan itu, tidak ada jalan lain. Daripada meneruskan pertempuran, Bandung akan kami hujani bom oleh kapal-kapal terbang. Walaupun begitu, saya masih memberikan kesempatan terakhir untuk mempertimbangkan kembali persyaratan itu. Baiklah kalau begitu, kami pihak Belanda menyetujui persyaratan itu. Kami pihak Belanda mampu kalah dan memberikan serah terima kekuasaan Pangkalan Udara Kalijati serta penyerahan total seluruh pasukan serikat di Jawa kepada Jepang. Terima kasih. Pada tanggal 6 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang atas Indonesia ditandai oleh perundingan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pihak pemerintah Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda, Letjen Kapten dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Terdapat sekali Kebal Sehwa, sedangkan pihak pemerintah Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Emang benar, stok Indonesia menyebar banyak sekali kekayaan. Kalian lihat sendiri, selama perjalanan kita sudah banyak melihat perkebunan dan rempah-rempah. Selain rempah-rempah, kita juga melihat sumber daya manusia yang tak terbatas. Benar sekali Tuan, tidak salah kita memutuskan untuk menetap di sini sementara waktu, sehingga kita dapat mengetahui potensi keuntungan Jepang ke depannya. Benar sekali, saya setuju dengan Anda. Selain itu, Perang Asia Timur telah menguras habis hal yang kita miliki. Menurut saya, stok Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk memulihkan segala yang kita miliki. Belanda melakukan pengisian yang amat berat bagi pribumi. Di sisi lain, Jepang datang membantu masyarakat Indonesia untuk mengusir Belanda yang sudah menjajah selama ratusan tahun. Tidak heran jika mereka percaya bahwa Jepang benar-benar saudara keluarga. Selain itu, saya melihat banyaknya respon positif dari pribumi semenjak kedatangan kita di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana rencana kita untuk kedepannya, Tuan? Untuk kedepannya, kita tidak akan bisa melancarkan rencana kita sepenuhnya kalau Belanda belum menyerahkan sepenuhnya kekuasaan di Indonesia kepada kita sekarang. Kita harus membuat Belanda menyerahkan untuk Indonesia sepenuhnya kepada kita. Apakah kamu membawa kertas perjanjian yang saya minta? Ini, Tuan. Kedatangan Jepang di Indonesia mendapat sambutan hangat dari seluruh rakyat Indonesia. Jepang menjanjikan kemerdekaan setelah Indonesia serta melakukan propaganda dalam sejarah, termasuk dari Jepang mengabarkan Perang Asia Timur untuk membebaskan seluruh Asia dari penjajahan dan saudara. Menurut Anda, apa alasan bila Jepang mengundang kita untuk bertemu? Menurut saya, Jepang datang ke sini atas dasar yang sama dengan kita, mengambil sumber daya yang ada di sini untuk memperkuat pasukan mereka. Mengingat Indonesia menyimpan banyak sekali kekayaan. Kekayaan itu akan selalu membantu pihak Jepang dalam hal kekuatan pasukan mereka. Haruskah kita mengambil tindakan lebih lanjut? Kita sudah banyak menerima serangan dari mereka. Harus saya akui, Jepang memiliki lebih banyak keunggulan daripada kita dan akan lebih baik kita fokus menghadiri pertemuan ini terlebih dahulu. Lalu pada akhirnya Panglima Imamura sampai terlebih dahulu bersama para pengawalnya di tempat perjanjian. Beberapa menit kemudian datanglah Jenderal Cardakasa Kebal, Letjen Hendrik Kapten bersama asistennya berhadapan bersama Jepang. Tidak perlu berlama-lama. Kami mengundang Anda di sini untuk membahas suatu hal. Kami meminta Anda sebagai pihak Belanda untuk menyerahkan kekuasaan atas Indonesia. Apa maksud Anda? Apakah saya tidak salah dengar? Ya, Anda tidak salah dengar. Kami dari pihak Jepang meminta Anda untuk menyerah dan memberikan kekuasaan atas Indonesia kepada kami sepenuhnya. Atas dasar apa kami harus melakukan permintaan Anda? Kami tidak menerima penolakan. Jadi begini Pak, sebelumnya kami belum bisa menerima perjanjian tersebut karena kami belum menerima alasan yang valid. Kami tidak akan memberikan jawaban jika Anda tidak menyampaikan maksud Anda yang sebenarnya. Pak, ada baiknya kita menyelesaikan ini dengan kepala dingin. Kami tidak punya banyak waktu. Kami tahu, Anda tahu segalanya. Segalanya apa? Soal kedatangan kami ke sini, latar belakang kami, dan segalanya. Apa? Anda membawa waktu kami. Kami yakin Anda tahu seberapa kuat kami, unggul kami, dan cekatan kami dalam menghadapi lawan. Dan kami juga yakin pasti sangat kewalahan dalam menghadapi kami. Kami akan selalu bisa menjatuhkan Anda. Selain itu, Anda tidak mungkin mendapatkan dukungan dari Indonesia dari segi apa yang sudah kalian lakukan terhadap Indonesia selama ini. Jadi, daripada yang kalah semakin kalah, lebih baik Anda lakukan permintaan kami. Permintaan kami tidak sulit. Kami hanya perlu meminta kalian untuk menandatangani ini. Cepatlah!
Anda membuang waktu kami. Maaf Tuan, karena keputusan ada di tangan Tuan, maka izinkan saya keluar dari ruangan. Baik, silakan. Akhirnya Belanda pun menandatangani surat perjanjian Kalijati dari pihak Jepang. Belanda pun dipamitan kepada Jepang dengan menundukkan kepalanya masing-masing. Setelah Belanda babak telak untuk menghindarkan tanda tangan tersebut, terpaksa Belanda harus mengemas dan hengkang kembali ke negara asalnya. Selesai sudah semuanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Perintahkan seluruh anggota militer untuk mengemasi segala kepemilikan kita di sini. Kita harus segera hengkang dari Indonesia. Sebaiknya kita juga harus menyiapkan segala transportasi. Kita tidak bisa meninggalkan rakyat kita di sini. Benar. Apapun itu, kita harus segera pergi dari sini. Jepang sepertinya akan melakukan perubahan besar-besaran dari apa yang sudah kita bangun dan tetapkan di sini. Upaya Jepang untuk menguasai Indonesia tidak hanya sampai di situ saja. Jepang pun berupaya menarik hati Bung Karno dan rakyat Indonesia dengan memperkenalkan diri sebagai saudara tua dari rakyat Indonesia. Pada tanggal 29 April 1942, Jepang mulai mengumandangkan propaganda gerakan 3A. Kami adalah saudara tua dari masyarakat Indonesia, akan melindungi kalian semua. Tapi kami tidak berusaha sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari masyarakat Indonesia berupa tenaga, agar kemenangan Perang Pasifik menjadi milik kita. Lantas, apa yang akan kami dapatkan? Kami peduli akan masyarakat Indonesia. Kami akan menjamin kemerdekaan dan kemakmuran masyarakat. Mari kita saling merangkul dan mendukung. Namun, kami belum cukup dengan alasan dan tawaran yang Anda tawarkan. Mengapa? Kami bahkan sejauh ini sudah banyak memberikan Indonesia pertolongan dan kebebasan. Kami membebaskan tokoh-tokoh yang ditahan dan dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda. Kami juga mengizinkan Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Kami juga mengizinkan masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Kami membebaskan masyarakat Indonesia untuk beribadah. Kami juga membebaskan Indonesia menyanyi lagu kebangsaan bersama dengan lagu kebangsaan Jepang. Lantas, apa yang masih membuat kalian ragu terhadap perlindungan dan jaminan kemerdekaan yang kami berikan? Baiklah, kami percaya dan kami serahkan semuanya kepada kalian. Akan tetapi, apa tujuan dari gerakan 3A ini? Organisasi ini adalah organisasi yang akan membantu kalian menuju kemerdekaan. Kami akan membantu dan mengedepankan kepentingan kalian melalui organisasi ini. Karena itu, kami mengharapkan dukungan yang besar bagi masyarakat Indonesia untuk tergabung di dalam organisasi ini. Baiklah, kami setuju dan kami akan memberikan dukungan. Jepang pun tak gencar membujuk Soekarno untuk menurunkan kebijakan politik. Kami kemari untuk menawarkan kebijakan kepada Tuan. Apa kebijakan itu? Kami membutuhkan tenaga masyarakat Indonesia di dalam kerja Romusa sebagai bentuk dukungan kami yang berupaya untuk kemerdekaan Indonesia. Apakah benar kemerdekaan yang kalian inginkan itu? Tentu saja, kami akan memberikan kemakmuran kepada bangsa ini. Soekarno yang sudah lelah dengan penjajahan yang sudah lama menimpa Indonesia, pada akhirnya menyetujui kebijakan tersebut. Soekarno kemudian mengumumkan kepada masyarakat mengenai kebijakan politik yang dia buat bersama dengan Panglima Hindura. Kemerdekaan sudah dekat, kemerdekaan yang kita nantikan sudah di depan mata. Wahai masyarakat, apabila kita ingin segera mencapai kemerdekaan, marilah kita sama-sama saling bekerja sama dalam membantu Jepang di dalam Perang Pasifik. Negara kita sudah lama dijajah, sudah lama kita menambahkan kemerdekaan. Inilah saatnya kita untuk bangkit, merdeka! Bung Karno yang telah termakan iming-iming Jepang melakukan pidato untuk mengajak masyarakat Indonesia melakukan kerja paksa Romusa sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan politik terkait kesepakatannya dengan Kaisar Jepang, Tenno Haika. Tak main-main, Bung Karno pun ikut menjaga Romusa dengan mengenakan pita yang bernomor 970. Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian semua ingin merdeka? Jika saudara-saudara semua ingin merdeka, mari kita bantu Jepang untuk memenangkan Perang Pasifik. Mari kita bergabung menjadi Romusa dan kita bantu Jepang demi kemerdekaan kita. Sudah lama kita dijajah oleh Belanda. Inilah saatnya kita bangkit untuk merdeka. Merdeka!
Setelah mendengar pidato Soekarno, kurang lebih 300.000 rakyat Indonesia bergabung menjadi Ramisa dan dikirim ke berbagai daerah untuk diperbudak, bekerja paksa membangun jalan dan fasilitas untuk Jepang. Jangan malas, dasar kau bodoh. Ayo kerja. Dasar bangsa berkulit hitam, pemalas, pantas saja kalian bodoh. Benar, kerja saja tidak becus. Pergi kau bocah ingusan. Kau pergi sampai kecil ini. Anakku, tolong anakku. Diam. Cepat selesaikan ini, atau kau tidak akan makan hari ini. Persetan, dasar korek jelata. Makanan macam apa ini? Sangat tidak enak. Siapa yang mengizinkan kamu makan? Tapi Tuan, kami sudah tidak makan selama 2 hari dan terus bekerja siang dan malam. Betul sekali Tuan, kami sangat kelaparan. Siang malam kami bekerja tanpa diberikan upah dan makan. Siapa yang peduli? Lanjutkan, atau nasib kalian akan sama seperti si bodoh itu. Cepat, cepat, cepat. Begitulah kegagalan tentara Jepang menyingkap para Ramisa seperti Indonesia hingga mati. Begitulah Soekarno yang turut menjerumuskan angkat menjadi Ramisa. Soekarno sangat bersalah tidak menyetujui kebijakan Jepang terkait kerja paksa. Kerja Ramisa diharapkan masyarakat sebagai bentuk kerjasama kebijakan dengan Jepang dan akan dijanjikan dengan kemerdekaan, justru menjadi neraka bagi masyarakat Indonesia yang sangat jauh dari harapan mereka. Dibentuk Negara Jepang di Indonesia bulan Oktober 1943. Mereka merekrut pemuda Indonesia untuk dijadikan tentara teritorial guna mempertahankan Jawa, Bali dan Sumatera jika pasukan sekutu tiba. Skodan C. Supriyadi, Skodan C. Muradi dan rekan-rekannya adalah lulusan pertama pendidikan Komandan Peleton Peta di Bogor. Mereka dikembalikan ke daerah asalnya untuk bertugas di bawah Daidan atau Batalion Blitar. Muradi, komandan muda itu tersentak melihat penderitaan rakyat yang diakibatkan perlakuan tentara Jepang. Kondisi Ramisa atau orang yang dikerahkan untuk kerja paksa membangun perbentayan di pantai sangat menyedihkan. Banyak yang mati akibat kelaparan dan disentri tanpa diobati. Banyak orang Indonesia yang menderita karena tentara Jepang. Masyarakat dipaksa untuk bekerja. Wanita dibuat sebagai pemuas nafsu oleh Jepang yang dijanjikan pendidikan. Kita tidak boleh diam saja. Kita harus membasmi Jepang. Supriyadi, bagaimana kalau kita membuat pasukan pemberontak dengan beranggotakan tentara Indonesia yang dilatih oleh Jepang? Ya, betul. Kita akan membuat pasukan pemberontak dengan menceritakan penderitaan yang dialami oleh masyarakat karena Jepang. Mereka juga sudah mengetahui bahwa Jepang sudah tersulut oleh sekutu. Pertemuan rahasia digelar sejak September 1944. Supriyadi merencanakan aksi itu bukan hanya pemberontakan, tetapi sebuah revolusi. Para pemberontak itu menghubungi komandan batalion di wilayah lain untuk sama-sama mengangkat senjata. Wahai saudara-saudaraku para tentara Indonesia, mari kita tinggalkan lambang Jepang dan bersatu melawan mereka agar kesengsaraan kita berakhir. Ya betul, mari kita tinggalkan rencana Jepang dan berjuang demi Indonesia. Siap atau tidak siap, ini saatnya tentara peta membalas perlakuan tentara Jepang. Bagaimana kalau pemberontakan ini kita beritakan pada Insinyur Soekarno agar kita mendapatkan bantuan? Ya, saya akan menemui Bung Karno malam ini. Ketika Soekarno pulang ke Blitar, total lokasi rumahnya dan tempat tinggal orang tuanya, datanglah beberapa perwira peta menemuinya. Bung,
kami akan mulai merencanakan untuk melakukan pemberontakan. Tetapi kami ingin tahu pendapat Bung Karno sendiri. Pertimbangkanlah matang-matang untuk dia. Kita akan berhasil, Bung. Saudara terlalu lemah dalam kekuatan militer semacam itu. Kami menjamin kami akan berhasil. Saya hanya berpesan, kalau sekiranya saudara-saudara gagal dalam usaha ini, hendaknya sudah siap memikul akibatnya. Saya akan membantu dengan pembuatan rencana. Akan tetapi, harus hati-hati dalam menutup jejakku. Apakah Bung Karno tidak bisa membela kami? Saya tidak bisa melarang ini, tapi saya juga tetap menjaga hubungan pemerintahan Jepang di Jakarta. Mereka mulai membuat rencana untuk memberontak kepada Jepang. Namun, Jepang sudah mulai curiga dengan pergerakan tentara PK dalam melakukan pemberontakan. Saya merasa ada pergerakan pemberontakan dalam tentara Indonesia yang kita latih. Panggilkan salah satu tentara Indonesia. Kita akan mencari tahu apakah ini benar atau tidak. Baik, Jenderal. Saya akan segera membawakannya. Ini dia tentara Indonesianya, Tuan. Ada apa gerangan, Tuan, memanggil saya? Saya ingin kamu memberitahu saya tentang pergerakan pemberontakan yang akan terjadi. Jika kamu tidak mau beritahu saya akan memasukkanmu ke dalam penjara sampai mati dan membunuh semua keluargamu. Baik, Jenderal, saya akan melaporkan apa saja pergerakan mereka. Tuan, kenapa kita tidak langsung menangkap mereka dan menghabisi mereka yang memberontak saja? Itu tidak boleh terjadi. Kita di Indonesia untuk memanfaatkannya dengan alasan mau memerdekakannya. Jika kita membunuh mereka secara langsung, maka kita akan mengalami banyak pemberontakan lainnya di Indonesia. Lalu, dalam beberapa hari kemudian, tentara Indonesia mendapatkan beberapa informasi yang didapatkannya mengenai pemberontakan yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depannya. Dengan segera, tentara tersebut memberitahu Jenderal Jepang dengan beberapa informasi yang didapatkannya. Jenderal, saya mendapat informasi mengenai pergerakan dan strategi mereka. Bagaimana? Mereka akan menyerang markas Jepang, Jenderal, tetapi tidak tahu kapan. Baiklah, terima kasih. Mereka akan menyerang markas kita. Agar tidak banyak memakan korban, persiapkan tentara kita untuk berperang tanpa sepengetahuan Indonesia. Baik, Tuan. Tepat tanggal 14 Februari 1945 dini hari pukul 3 waktu Indonesia bagian barat, pasukan peta Komunisme dan Soekarno menembakkan mortir terhadap Sakura yang menjadi kedua antara perwira militer Kekaisaran Jepang. Markas Kenpetai juga ditembaki senapan mesin. Akan tetapi, ternyata kedua bangunan tersebut sudah dikosongkan karena pihak Jepang telah mengetahui rencana aksi pemberontakan PK. Ternyata pasukan Jepang telah mengetahui rencana kita. Tempat ini telah dikosongkan. Hei, mundur, segera berlari keluar. Tembak! Para pejuang PK membuat tentara Jepang hampir kewalahan. Namun, para tentara Jepang akhirnya bisa mengalahkan para pejuang PK. Para pejuang PK diseret dan dipukuli oleh tentara Jepang. Di situ datang perwira dan prajurit PK dari Blitar. Mereka lalu diadili di Jakarta. Enam difonis hukuman mati, 6 dipenjara seumur hidup, sisanya dihukum sesuai tingkat kesalahan. Dalam kedatangan mereka yang mengikuti lama Hiroshima dan Nagasaki, kita menyaksikan peristiwa yang tak terlupakan dalam sejarah manusia. Dalam serangan yang mengerikan itu, penghancuran merambah tanpa arti. Tenaga berbahaya tak berbiasa dalam sekolah. Namun, di balik bayang-bayang penghancuran itu, timbullah semangat perlawanan yang tak terpadamkan. Peristiwa tradisi ini menjadi titik balik yang menuju pada bangsa Indonesia
untuk menegakkan kemerdekaan Jepang. Dalam rangkaian pemikiran itu, lahirlah semangat langkah berkelahi untuk meraih kebebasan. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 1:30, Sultan Syarif sedang berada di rumah kerja. Dia sedang membaca sesuatu dan mendengarkan suara dari radio. Then, 3 days later, on August 9, a second B-29 dropped another atomic bomb on Nagasaki, Japan. Japanese Emperor Hirohito then announced that his country's unconditional surrender in World War II. Apa benar yang barusan kudengar tadi? Aku harus beritahu Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Setelah mendengar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahu berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Maaf, rumah saya begitu kecil. Tidak apa-apa. Silakan duduk. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Menurut saya, kemerdekaan lebih baik tanpa melalui PPKI. Apa maksudnya Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita melalui PPKI, Sekutu akan mengaku Indonesia sebagai buatan Jepang. Maka kita harus segera memproklamasikan nama bangsa Indonesia. Selagi kita masih dalam masa vacuum of power. Vacuum of power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Maka dari itu lebih baik kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum Sekutu datang. Setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus, Bung. Assalamualaikum. Apakah saya dan Sultan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas soal kemerdekaan kita? Terima kasih. Wassalamualaikum. Mari kita berangkat. Mari, Bung. Sultan Syahrir dan Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Sultan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita pergunakan untuk proklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Tapi Bung, maaf Syahrir, kita tidak boleh gegabah. Baiklah kalau begitu, kami permisi dulu. Mari Bung Hatta. Pada 15 Agustus 1945, golongan muda berkumpul di rumah Soekarno untuk membahas proklamasi kemerdekaan. Mereka mendesak negaranya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak dengan cepat, maka ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potong leherku sekarang juga. Tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertukar. Mari kita duduk kembali dan dibicarakan secara baik-baik. Bukan, kita perlu bergabah. Lalu mengapa Anda pegang lakukan sendiri? Mengapa Anda menulis Karno? Saya hanya mengingatkan, Bu, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini juga, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Ini karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk kemerdekaan kita jika kita bisa memerdekakan diri kita sendiri? Kekuatan kita tidak akan sebanding dengan kekuatan Jepang dan Sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan setelah kemerdekaan tanpa adanya bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Benar, Bung. Malam ini, Bung.
Tenang, tenang. Tidak baik ribut di tengah malam. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara. Tetapi, saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara. Karena saya takut banyak terjadi korban jiwa. Setelah usaha bulan Agenda gagal, para pemuda melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk mencuri Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke ranah saja. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tetapi, kemana kita membawanya? Rengas Dengkok. Rengas Dengkok itu luas. Di mana kita bisa menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi si Beno untuk hal ini. Assalamualaikum. Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mendesak mereka agar melaksanakan proklamasi. Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengkok. Bisakah kamu memberikan kami keamanan dan mencari tempat persembunyian untuk Bung Karno dan Bung Hatta? Baiklah, terima kasih Subeno. Subeno setuju dan dia akan memberikan kami tempat di Jok Kisah. Kapan kita akan menculik Subeno? Secepatnya, besok subuh. Bagaimana? Pukul berapa? Pukul 4. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, pada 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengkok tanpa sepengetahuan rumah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Hatta harus ikut kami. Kemana? Dan kenapa saya harus pergi? Ke Rengas Dengkok, tempat yang sudah dipilih oleh para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang kalian bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan tentara Jepang. Karena tentara Jepang jauh masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, dan Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengkok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayo, Bung, sudah tidak ada waktu. Baiklah. Sementara di sisi lain, Ikana dan Hairosala datang ke rumah Soekarno untuk membawanya ke Rengas Dengkok dengan paksa. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengkok. Untuk apa saya harus ikut kalian ke sana? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengkok. Tidak sadarkah kalian bahwa saya memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Kenapa ribut sekali? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Begini Bu, para pemuda ini akan membawa aku dan juga Bung Hatta ke Rengas Dengkok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan saya dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, saya tidak ingin berpisah dengan istri dan anak saya. Jika kalian ingin membawa saya pergi, maka kalian harus membawa istri dan anak saya juga. Baiklah Bu, kami akan membawa anak dan istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang juga. Baiklah. Lalu, kedua tokoh nasionalis itu dibawa ke Rengas Dengkok dan dibawa masuk ke sebuah ruangan di rumah Jok Kisah. Sebenarnya apa maksud kalian untuk membawa saya kemari? Kami, Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya Bu, mereka membawa saya kemari. Apakah mereka juga membawa Fatmawati dan Guntur? Iya benar Hatta. Soekarni, ada apa ini sebenarnya? Begini Bu, kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah dan ini saat yang tepat untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kenapa kau mudah sekali percaya pada kabar itu, Soekarni? Saya tidak setuju dengan itu, Bu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan dari diri kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bu, jika kita merdeka karena hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang.
dan nantinya kita bisa dijaga kembali, Bu. Ada apa, Saleh? Kenapa kau tergesa-gesa seperti itu? Bapak Subarjo di luar, dan beliau memaksa ingin masuk untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah, saya akan keluar untuk menemuinya. Rikana, bisakah saya bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta? Kenapa Anda ingin bertemu dengan mereka? Rapat PPKI batal, mereka tidak ada. Jadi saya datang untuk menjemput mereka. Tidak, Anda tidak bisa membawa mereka pulang. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Maka dari itu, izinkan saya untuk menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, ayo masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu memang benar? Ya, benar Bu. Bukankah saya dan Sutansari sudah memberitahukan hal ini pada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, kita tunggu apa lagi? Mari kita segera melaksanakan proklamasi. Benar, Bu. Ya, sebaiknya begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Maaf, boleh kami pulang? Lihatlah, Guntur dari tadi menangis terus. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta merumuskan naskah proklamasi dengan para pemuda. Tapi sebelum itu, Soekarno mengantarkan istri dan anaknya pulang berjalan. Pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945, sekelompok tokoh penerbitan Indonesia berkumpul di Lima Laksana Maeda yang terdapat di Jalan Mengunjung yang satu. Mereka berkumpul di ruang makan untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarno, Said Malik, dan Belanda. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Baik, sudah saya tulis. Selanjutnya, Bu, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, waktu bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapakah yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau semua yang ada di sini menandatangani naskah ini? Saya rasa terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Saya itu, tolong ketik naskah ini. Baik, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran turun pada tanggal 17. Selain itu, umat Islam beribadah sebanyak 17 rakaat sehari semalam. Jadi hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Agustus. Setuju, Bu? Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10? Bagaimana? Setuju. Saya akan mengirim Fatmawati untuk menjahit merah dan tolong, siapkan siangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini Bung naskahnya, silakan ditandatangani. Baiklah, terima kasih. Dia, tolong perbanyak naskah ini, lalu sebarkan di seluruh Indonesia. Siap, Bu. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah selesai. Bendera sudah dijahit, naskahnya sudah selesai diketik dengan sesempurna mungkin. Kemudian para tokoh pahlawan muda dan juga tokoh pahlawan tua berkumpul di halaman Rumah Soekarno terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan datangnya antusias dari masyarakat Indonesia secara beramai. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Perjuangan pun lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Melawan penebar kebencian, hoax, grup WhatsApp keluarga, humor sampah, K-popers, fans MU, pemain Mobile Legends. Maka ingatlah kepada saudara, jiwa nasionalis dan demokratis bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk bangsa dan negara. Merdeka! Kemerdekaan Indonesia resmi diakui oleh berbagai negara di dunia. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia selama ratusan tahun akhirnya terbayarkan. Setiap peristiwa sejarah adalah langkah kecil yang membentuk jejak besar peradaban kita. Menghargai sejarah adalah menghormati jasa para pahlawan yang rela berkorban demi kemerdekaan. Marilah kita mempertahankan keutuhan serta kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus tetap menerapkan sikap satu kesatuan dan cinta tanah air. Dan generasi penerus bangsa juga harus memperhatikan bagaimana sejarah Indonesia terukir atas perjuangan para pahlawan yang tertindas oleh para penjajah untuk meraih kemerdekaan.